Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murina Nafis Wahyudi. Saya berasal dari Universitas PGRI di Buana, Surabaya, dan saya berada di Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, saya membuat video ini untuk menjelaskan salah satu tes psikologi yang bernama tes Warteg. Apa itu tes Warteg? Apa itu namanya tes Warteg? Lalu bagaimana cara tes Warteg, bagaimana cara mengerjakan tes Warteg, tujuan dari tes Warteg, dan bagaimana cara penilaian dari tes Warteg tersebut. Nah, mungkin tidak usah terlalu lama, mungkin kita langsung saja ke materinya. Nah, ini dia ini tes Warteg, teman-teman. Apa sih itu tes Warteg? Nah, tes Warteg adalah tes psikologi proyektif yang menggunakan 8 kotak berisi gambar abstrak untuk menilai kepribadian, emosi, imajinasi, dan tingkat aktivitas seseorang. Nah, psikotes ini dikembangkan oleh psikolog Austria Jerman bernama Eric Warteg yang berakar pada pandangan psikologi Gestalt Theory. Dan itu mungkin itu tadi penjelasan secara singkat, lalu kita bisa lanjut ke sejarahnya, teman-teman. Tes Warteg itu dikembangkan pada tahun 1930 oleh seseorang psikolog asal Austria Jerman bernama Eric Warteg yang lahir pada tahun 1907 dan meninggal pada tahun 1991. Nah, beliau adalah seseorang ahli psikologi dan pedagogik yang memiliki keterkaitan pada cara manusia mengekspresikan kepribadiannya melalui simbol-simbol dan gambar. Pada masa awal abad ke-20, dunia psikologi mengalami perkembangan pesat dalam metode evaluasi kepribadian. Salah satunya adalah metode proyektif, yaitu tes yang memungkinkan seseorang mengekspresikan aspek-aspek tersembunyi dari kepribadiannya secara tidak sadar. Tes Warteg termasuk dalam kategori ini. Eric Warteg mengembangkan tes ini berdasarkan ide bahwa pola-pola sederhana dapat memicu respon kreatif dan spontan dari peserta yang secara tidak langsung mencerminkan kondisi psikologis dan kepribadian mereka. Nah, teman-teman, tes Warteg ini mulai digunakan secara luas di Jerman dan Eropa untuk keperluan psikodiagnostik dan evaluasi klinis itu pada tahun 1930-an sampai 1950-an. Lalu masuk ke Amerika dan Asia termasuk Indonesia dan mulai dipakai dalam bidang rekrutmen kerja dan penilaian pendidikan itu pada tahun 1950-an sampai 1970. Nah, sampai sekarang hingga sekarang masih digunakan secara luas dalam asesmen psikologis baik oleh psikolog klinis, organisasi maupun pendidikan. Nah, itu tadi sejarahnya. Lalu kita akan masuk ke tujuan dari tes Warteg ini. Nah, tes Warteg yang pertama, tes Warteg ini, teman-teman, tes Warteg memiliki 4 tujuan. Yang pertama adalah mengungkapkan aspek kepribadian. Nah, tes Warteg itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku. Beberapa aspek kepribadian yang dapat diungkapkan antara lain kayak ada stabilitas emosi, kemampuan beradaptasi, kecenderungan agresivitas atau ketenangan, dominasi atau kepasifan, kemandirian atau ketergantungan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada menilai kemampuan berpikir dan kreatif. Nah, dalam di tes Warteg ini itu dapat menunjukkan orang itu punya daya imajinasi dan kreativitas melalui cara individu menyelesaikan gambar. Terus lalu proses berpikir divergen atau yang itu banyak cara menyelesaikan satu masalah. Jadi kayak kita punya satu masalah itu sebenarnya banyak caranya kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Lalu yang ketiga, kemampuan memecahkan masalah secara spontan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga ada memahami cara berpikir. Pola gambar yang dibuat oleh individu termasuk urutan menggambar dan gaya visual dapat memberikan petunjuk tentang cara mereka berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Lalu yang keempat ada menganalisis struktur mental dan dinamika diri. Nah, melalui pola isi tekanan garis dan urutan pengerjaan, psikolog bisa menganalisis fungsi kognitif yang berisi konsentrasi, urutan logis seseorang. Lalu yang kedua, kontrol diri, apakah impulsif atau hati-hati. Yang ketiga ada persepsi terhadap dunia luar dan diri sendiri. Seperti itu. Itu tadi tujuan-tujuan dari tes Warteg. Setelah kita lanjut ke contoh gambar dan cara mengerjakan tes Warteg, teman-teman. Nah, ini contoh gambar tes Warteg seperti ini, teman-teman. Jadi
ada 8 kotak yang mungkin ada yang titik, ada yang garis miring, ada yang garis tiga seperti tangga itu, terus ada yang kotak sebelah kanan ya, yang macam-macam itu. Nah itu nanti teman-teman ya, jadi saat tes itu teman-teman diminta melengkapi seluruh gambar di kotak, di 8 kotak tersebut. Apa saja boleh teman-teman gambar, asalkan dikembangkan dari gambar yang sudah ada. Jadi kayak yang pertama kan kayak contohnya titik itu dikembangkan, teman-teman terserah mau gambar apa, ini dikembangkan sendiri oleh teman-teman. Kayak dari titik mau dijadiin bentuk jam atau bentuk mobil atau apalah, itu terserah teman-teman. Terus lalu nggak boleh menorehkan apapun di luar kotak yang tersedia. Jadi nggak boleh kayak gambarnya itu nggak boleh keluar dari dalam kotak, dari dalam kotak, padahal itu di kotak ya teman-teman. Nah itu tadi contoh dan cara mengerjakannya seperti itu teman-teman. Lalu kita cara penilaian, lanjut ke penilaian tes warteg. Nah penilaian tes warteg itu dinilai dari kualitas goresan pada gambar yang pertama, kedua dari interpretasi angka-angka dalam ruang gambar yang ya, hubungan antara elemen-elemen yang digambar, yang terakhir ada detail yang disertakan atau dibuat di setiap gambar. Nah teman-teman, ini tadi penjelasan tes warteg dari saya. Dan mungkin saya akan menyimpulkan sedikit tes warteg. Nah tes warteg itu tes hasil karya Erik Warteg yang diambil dari nama Erik Warteg. Tes warteg itu diambil dari kata Erik Warteg yang dikembangkan di Jerman pada 1930-an berdasarkan teori Gestalt dan psikioanalis. Tujuan utamanya adalah untuk menilai kepribadian melalui program proyektif. Tes ini kemudian menyebar secara global dan menjadi salah satu psikotes yang paling banyak digunakan saat ini, termasuk di Indonesia. Jadi sekian itu tadi video yang sudah saya berikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.